Sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar, hari ini kita berbicara agak tajam hari ini bersama Bung Febri Henry, juru bicara Kementerian Perindustrian. Terutama kita bicara tentang industri manufaktur. Saat ini Kabinet Merah Putih, Kabinet Prabowo Gibran di masa 5 tahun ke depan, apa yang bisa kita upayakan dari industri manufaktur Indonesia saat ini, Bung Febri Henry? Ya, industri manufaktur Indonesia saat ini pada posisi ekspansif ya. Artinya eh, banyak industri manufaktur dalam negeri ini menerima pesanan dari pasar domestik maupun dari pasar ekspor terkait dengan produk-produk manufaktur. Begitu juga dengan produksinya juga pada posisi ekspansif ya guna memenuhi uh, permintaan domestik maupun manufaktur. Industri manufakturing sendiri uh, produk manufakturnya itu sebagian besar atau sekitar 80% itu dijual di domestik dan 20% itu dijual di luar negeri atau diekspor. Dalam negeri kita tahu misalkan ada baja yang dipakai untuk konstruksi, ada industri semen yang juga dipakai untuk konstruksi, ada industri ubin keramik, industri uh, peralatan listrik, industri elektronik, ya. Di domestik kita juga ada banyak permintaan, baik permintaan dari belanja pemerintah atas produk-produk manufaktur, seperti alat elektronik tadi, kertas, uh, kendaraan, mobil dinas, gitu, dan juga pakaian seragam pegawai negeri, TNI Polri, terus juga di sisi BUMN itu juga ada pembelanjaan terhadap produk manufaktur, misalnya di industri migas, beli pipa untuk bor, peralatan listrik untuk PLN, ya, dan banyak lagi uh, produk manufaktur. Nah, untuk konsumsi rumah tangga itu banyak produk manufaktur yang dibeli, misalkan makanan, minuman, ya, pakaian, peralatan elektronik terutama handphone, ya, ya, dan peralatan rumah tangga yang lain. Dan itu merupakan sebagian besar adalah produk manufaktur. Kalau ekspor, kita sebagian besar ekspor industri pengolahan non migas kita, misalkan uh, minyak goreng, CPO dan produk-produknya, logam kita banyak mengekspor ke Cina, ya. Dan kemudian juga kita banyak mengekspor produk elektronik, ya, seperti AC, handphone juga kita ada ekspor juga, dan juga otomotif kita kemarin terakhir misalkan rilis ekspor otomotif merek Chery Omoda ke Vietnam yang baru mulai produksi di Indonesia, dan kemudian kemarin kita juga sudah ekspor mobil Fortuner, Toyota Fortuner ke Australia karena sudah memenuhi standar Euro 5, dan itu cukup banyak diminati di Australia. Dan terutama di negara-negara yang uh, memiliki aturan mobil setir kanan. Nah, jadi banyak produk-produk manufaktur Indonesia juga sudah diekspor. Dan kita lihat pada masa pemerintahan Prabowo Gibran ini, target pemerintahannya misalkan ada swasembada pangan, swasembada energi, eh, ketahanan air, dan hilirisasi. Untuk swasembada pangan kita sudah siapkan juga nanti industri pengolahan pangan, ya, industri makanan minuman kita itu sudah cukup bagus ya pertumbuhannya. Dan juga untuk ketahanan energi kita juga siapkan berbagai industri, misalkan industri panel surya. Mereka beberapa investor sudah mulai investasi untuk membangun dan merakit industri panel surya, dan
Dengan PLN juga kita siap bantu juga untuk membangun industri ketahanan energi, terutama listrik. Dan mungkin juga ketahanan energi juga terkait dengan program biodiesel pemerintah, ya. Pemerintahan Prabowo Gibran akan melanjutkan program biodiesel dari B30 menjadi B50 dan B100. Eh, hilirisasi hilirisasi akan mencakup banyak hal, terutama hilirisasi nikel. Ya, kita akan coba hilirisasi nikel untuk beberapa industri hilir seperti industri stainless steel, ya, ciptakan produk-produk stainless steel yang banyak digunakan di berbagai industri, dan juga industri nikel kita arahkan hilirisasinya untuk misalnya untuk komponen pembuatan baterai kendaraan listrik. Ya begitu banyak ya apa sektor-sektor yang bisa menjadi potensi Indonesia untuk industrinya berkembang ya, terutama industri manufaktur, Bung Febri Henry. Tentunya kita melihat nilai kompetisi, nilai kompetitifnya Bung Febri Henry. Gimana sejauh ini kita melihat bahwa itu akan marketable atau bisa diekspor dan juga menjadi sebuah produk eh, pengganti di dalam negeri, Bung Febri Henry. Kalau daya saing produk kita relatif cukup kompetitif ya dibandingin daya saing produk manufaktur negara lain, ya. Beberapa misalkan CPO, minyak kelapa sawit, hampir ada, kita adalah uh, produsen terbesar di dunia. Begitu juga dengan nikel, ya, kita juga merupakan pemain utama produsen nikel di dunia. Dan ada beberapa komoditas lagi yang lain yang menurut kami perlu kita kejar supaya nilai tambahnya ada di dalam negeri seperti bauksit atau juga hilirisasi uh, kelapa. Kita punya banyak pohon kelapa di Indonesia, dan kemudian ada juga kakao, coklat, ada juga hilirisasi sagu, ya. Kita juga punya banyak sagu. Nah, itu kita coba hilirisasi dan kemudian uh, mendukung upaya pencapaian target pemerintahan Prabowo Gibran untuk ketahanan pangan, terutama pada hilirisasi produk-produk pertanian dan perkebunan. Kalau substitusi impor, Pak Menteri Perindustrian itu akan coba fokus pada impor produk-produk yang selama ini jadi ketergantungan bagi industri manufaktur seperti nafta, ya, industri petrokimia. Kita sering banyak mengimpor produk nafta dari berbagai negara, terutama dari Timur Tengah. Nah, kita coba dorong agar ada industri petrokimia yang hilirnya itu nanti bisa pada produk plastik, tekstil, dan beberapa lagi yang lain yang dibutuhkan oleh industri di hilirnya. Nah, Pak Menteri Perindustrian, Pak Agus Gumiwang juga concern terutama pada bahan baku industri, terutama uh, pada gas bumi untuk industri. Kita akan tetap dorong agar program harga gas bumi untuk industri itu tetap $6 per MMBTU, sehingga industri pengguna gas bumi itu punya daya saing kuat, seperti misalkan industri pupuk, industri tekstil, industri apalagi ya, industri ubin keramik, industri baja yang menggunakan gas bumi sebagai bahan bakar atau juga sebagai bahan baku. Jadi Indonesia juga mengalami industri sunset, Bung Febri Henry, terutama di sektor tekstil ya, konveksi. Gimana pemerintah menanggapi tentang industri sunset ini? Sebenarnya sunset industry itu, terutama pada industri tekstil, itu sengaja dihembuskan oleh kompetitor kita, terutama dari Bangladesh, India, dan Cina, yang mengatakan bahwa industri tekstil Indonesia adalah industri sunset. Dan narasi itu kemudian
tertangkap oleh perbankan kita yang enggan memberikan kredit pada industri tekstil terutama. Sebenarnya tidak ya, kita tetap merupakan produsen yang besar ya, negara produsen yang besar terhadap produk tekstil dibandingkan dengan beberapa negara seperti Bangladesh dan India. Namun demikian perlu ada upaya untuk melindungi industri tekstil kita ya, terutama pada sisi update teknologi, atau kalau kami di Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa ada restrukturisasi mesin ya terhadap mesin-mesin produksi di industri tekstil yang memang perlu di-upgrade ya mengikuti perkembangan tren teknologi saat ini. Sehingga kalau teknologinya itu di-upgrade, maka daya saing produknya itu bisa lebih berkompetitif dibandingkan dengan produk tekstil di beberapa negara lain. Ya, menyangkut TKDN, ini beberapa produk juga dari luar ya, dari brand-brand luar juga harus mengikuti regulasi TKDN Indonesia. Bung Febri Henry, kasus-kasus iPhone, bagaimana kita menyikapinya, Bung Febri? Kalau soal TKDN itu memang kebijakannya sudah ada ya zamannya Pak Jokowi. Eh, Pada dasarnya TKDN itu tujuannya adalah untuk pendalaman struktur industri dalam negeri. Pendalaman struktur itu artinya apa? Bahwa industri ketika berproduksi itu haruslah kalau bisa menggunakan rantai pasok lokal dari dalam negeri, dan kemudian pekerjanya memproduksi itu juga adalah anak-anak bangsa, dan kemudian ketika dijual itu haruslah tersedia pasarnya dengan baik. Nah, salah satu pasar yang hampir pasti itu adalah belanja pemerintah. Nah, oleh karena itu bagi kami program TKDN itu selalu ditujukan untuk memperdalam struktur industri, ya, coba me, 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 semakin mengaitkan kebutuhannya terhadap rantai pasok lokal gitu ya, dan kemudian untuk memastikan itu maka kita menjaga demand-nya melalui belanja pemerintah. Dan sehingga kalau industri itu berproduksi, maka serapan tenaga kerjanya ada di dalam negeri, anak-anak bangsa, dan kemudian juga nilai tambahnya juga ada di dalam negeri. Nilai tambahnya itu selain didasarkan oleh masyarakat, oleh perusahaan itu sendiri, dan juga kemudian oleh pemerintah. Pemerintah kan bisa narik pajak dari hasil produksi industri tersebut jika dia berproduksi di Indonesia. Nah, terkait dengan iPhone 16, kan masalahnya adalah iPhone 16 mereka eh, memiliki produk, tapi proses produksinya tidak ada di Indonesia. Nah, mereka ingin memasarkan produk mereka di Indonesia. Nah, karena kita persilahkan, kita terbuka saja. Namun demikian, kita ingin agar eh, mereka tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tapi juga sebagai mitra bisnis, dan juga punya benefit, punya dampak terhadap Indonesia. Indonesia berkepentingan dengan mereka, terhadap produk mereka. Nah, oleh karena itu, maka uh, kita minta agar uh, Apple untuk bisa berproduksi di Indonesia melalui jalur TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Kami berikan 3 skema yang akan mereka pilih. Pertama, skema perhitungan produk TKDN, jadi produk mereka dihitung TKDN-nya, tingkat komponen dalam negerinya. Skema kedua, mereka membuat aplikasi tertentu di smartphone, dan kemudian nanti dikonversi ke hitungan TKDN. Dan yang ketiga, skema inovasi. Skema inovasi itu mereka bisa, salah satunya itu bisa membuat tempat-tempat pelatihan untuk teknologi terbaru di industri digital. Nah, Apple memilih skema yang ketiga. Nah, setelah skema yang ketiga, ketika kami negosiasi
dengan mereka. Mereka kemudian negosiasi, pada kesepakatan mereka ambil posisi, mengambil skema yang ketiga dan mengambil nilai investasi sebesar 1,7 triliun untuk 3 tahun ya, 2021, 2022, dan 2023. Mereka membangun tiga uh, akademi, Apple Academy di Jakarta, di Surabaya, dan di Batam. Nah, untuk yang keempat mereka itu bangun Apple Academy di Bali. Namun untuk pembangunan uh, Apple Academy di Bali itu belum terrealisasi sepenuhnya. Karena belum terrealisasi sepenuhnya 100%, maka kami tahan dulu pengajuan TKDN iPhone 16. Nah, karena pengajuan TKDN iPhone 16 itu di hold, maka mereka tidak boleh masuk ke Indonesia. Produk-produk elektronik seperti alat telekomunikasi untuk masuk ke Indonesia diimpor itu bisa melalui empat jalur, ya, karena mereka membutuhkan email, sebuah nomor elektronik ya yang diproduksi oleh setiap industri smartphone. Nah, jalur pertama adalah jalur industri. Jadi industri mengajukan permohonan email kepada Kementerian Perindustrian untuk sejumlah handphone yang akan mereka impor ke Indonesia. Misalnya Apple, Samsung, Google kalau ada juga ya, tapi Google belum ada. Atau apa merek yang lain ya, Oppo begitu. Nah, biasanya mereka untuk menjual produk handphonenya atau smartphone-nya di Indonesia, mereka bisa mengajukan permohonan impor kepada kami. Nah, permohonan impor itu nanti dikaitkan dengan TKDN tadi. Nah, itu pertama jalurnya lewat kementerian, yang kedua lewat bea cukai. Jadi warga negara Indonesia yang pergi ke luar negeri itu pulang membawa iPhone itu diperbolehkan, dan tapi membayar bea pajak dan cukai. Nah, produk iPhone yang mereka bawa ke sini, produk smartphone yang mereka bawa ke sini itu tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia, hanya dipakai untuk sendiri. Kalau terbukti diperjualbelikan, maka kami bisa mencabut atau menonaktifkan emailnya. Itu jalur kedua. Jalur ketiga itu jalur lewat Kemenkominfo. Nah, jalur ini hanya boleh dimanfaatkan oleh diplomat negara-negara lain. Jadi mereka bisa membawa iPhone 16 series. Dan jalur keempat ada jalur wisatawan. Mereka bisa meminta nomor email iPhone 16 yang mereka bawa ke Indonesia, tapi emailnya itu hanya aktif selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, emailnya non aktif. Nah itu bagian dari negosiasi kami dengan Apple, dan sampai saat ini memang realisasi investasi sisa Apple sebesar 271 miliar itu belum terrealisasi sepenuhnya. Jadi sampai saat ini kami belum memberikan izin impor terhadap Apple, terhadap produk iPhone 16 dari Apple. Gitu Pak Mildi. Iya, menyangkut isu produktivitas ya. Tenaga kerja Indonesia dikenal dengan produktivitas yang ya dianggap tidak terlalu baik. Kemudian juga masalah skill industri Indonesia, terutama SDM Indonesia. Gimana kita menyikapinya, Bung Febri Henry? Kami Kementerian Perindustrian juga sudah menyediakan banyak pelatihan vokasi, ya, vokasi di semua subsektor industri pengolahan non migas. Ada kita punya Politeknik Tekstil di Bandung, ada kita punya Politeknik Besi dan Baja di Sulawesi Tengah, kita punya Politeknik Manufaktur, kita juga punya Politeknik Analisis Kimia di Bogor, punya Politeknik Petrokimia di mana di Cilegon, ada juga politik. Kita sudah cetak banyak, dan
kita juga punya program untuk melakukan upskilling bagi pekerja industri yang ingin meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya. Dan memang kebutuhan industri atas pekerja manufaktur itu akan terus meningkat ke depan, dan kami tentu juga bersiap dengan penyelenggara pendidikan yang lain, misalkan di Kementerian Pendidikan Menengah atau Kementerian Pendidikan Tinggi untuk penyelenggaraan pendidikan vokasi guna memenuhi penyediaan tenaga kerja manufaktur. Iya. Terima kasih Bung Febriandri, juru bicara Kementerian Perindustrian. Sampai jumpa di lain kesempatan, Bung Febriandri. Sampai jumpa Pak Meldi. Sampai jumpa. Terima kasih. Demikian sahabat EMB, kita bicara dengan Bung Febriandri, juru bicara Kementerian Perindustrian. Terima kasih.